ikuti program Camera, catatan Menko Airlangga. Bali sekarang sudah mulai, kalau saya lihat ini kan pergerakan pesawat atau pergerakan manusia yang kita lihat di airport paling mudah untuk melihat apakah Bali sudah pulih atau belum. Di Local Leader kali ini, saya sudah berada di kediaman salah seorang tokoh yang ada di Bali. Nama bekennya Bapak Demer atau Gede Sumarjaya Lingki. Ayo ikuti saya. Friends, kayaknya bapaknya masih sembayang ini, Pak Demer. Kita tunggu dulu ya. Om Swastiastu, Pak Demer. Om Swastiastu, Caca. Apa kabar Bapak? Baik. Habis sembayang ya Pak ya? Iya. Mau ganggu loh Pak. Ya, ini adalah tempat sembahyang pribadi kita. Di mana kalau kami orang Bali biasanya itu upacara daripada yang meninggal itu ngaben. Ngaben itu ada bakar mayat namanya, abunya kami ini kan ke laut. Nah, tempat untuk kami nyekar, kalau Mbak Caca mungkin nyekar, ya di sinilah yang sehari-hari kami orang Bali melakukan nyekar. Pak, ini terima kasih loh Pak udah diundang ke kediaman Bapak. Ini luas, bagus banget, tempatnya nyaman Pak. Ternyata ada spot-spotnya ya Pak ya, beda-beda ya. Ini sekarang ini ada tempat ibadahnya ya Pak ya. Ada apa lagi Pak? Sebenarnya kalau orang Bali itu biasanya rumah Bali itu dibagi 3. Ada yang di Jabe namanya, ada yang di Madie, ada yang di Jeroan. Nah, yang di Jeroan ini biasanya ini disebut utama. Utama ini biasanya untuk tempat-tempat upacara. Ada pura, ada tempat-tempat untuk biasanya melakukan upacara. Nah, yang di Madie itu rumah. Iya. Nah, yang di Jabe itu biasanya fasilitas untuk sekarang. Kalau dulu itu, zaman dulu itu tempat kandang kuda, tempat orang pelihara babi. Gitu. Sekarang ini kalau di tempat saya ini ada kantor kecil saya dan garasi mobil, gitu. Karena udah modern, disesuaikan dengan modern, nggak bisa pelihara kuda lagi. Jadi rumahnya nyaman ya Pak, luas ya Pak ya. Biasanya kalau setiap hari itu beraktivitas apa sih dilakukan? Bermain sama cucu kah? Atau mungkin sarapan bersama di rumah yang depan? Itu dari bangun, biasanya saya bangun jam 6, itu 2 jam pertama itu ritual saya itu biasa itu bangun pagi, ada jamu, ada exercise, kemudian ada minum jus, ada bermain dengan cucu, sampai kira-kira 2 jam, kadang-kadang saya 2,5 jam menghabiskan waktu pagi itu. Nah kemudian ini karena saya cukup banyak yang harus sembahyang, ini bisa memakan waktu setengah jam. Jadi ketika aktivitas saya yang sehari-hari biasanya mulai jam 9 akhirnya, karena hampir 3 jam memakan waktu untuk di rumah itu. Saya lihat ini tempat ibadahnya sudah bagus, ini khas banget, Bali banget. Tapi boleh Pak diajak ke spot yang lain Pak, mungkin kita bisa banyak ngobrol-ngobrol di sana. Ayo. Boleh Pak. Ya, sekarang saya sudah berada di salah satu spot di rumahnya Pak Demer. Mungkin langsung saya tanya saja yang sama yang punya rumah. Pak Demer, ini ruangan ini saya sebut apa ya Pak ya? Gazebo ini Pak ya? Benar nggak sih? Ini kalau boleh dibilang ini sebenarnya balai dangin yang dimodifikasi agak modern. Jadi difungsikan menjadi serbaguna. Nah biasanya kalau kami menerima orang yang berpangkat, cukup mempunyai, kalau di daerah kami itu ada yang namanya tetua adat.
itu biasanya kami terima di sini. Dan kemudian kalau ada upacara, ada potong gigi, ada upacara kematian, biasanya kami merubahnya sedikit menjadi tempat untuk upacara tersebut. Jadi ini hampir kalau boleh dibilang multifungsi balai dangin yang diinovasi menjadi multifungsi ruangan. Pak, tapi bicara mengenai kegiatan di Bali ini, mengingat Bapak juga anggota DPR ya, berpusat di Senayan. Biasanya dalam sebulan berapa kali Pak ke sini? Saya kalau hari-hari kerja, yang dimaksud hari kerja artinya di luar hari reses, itu biasanya 2 minggu sekali ke Bali, bahkan kadang seminggu sekali ke Bali, karena kebetulan kan penerbangan cukup mudah untuk ke Bali, dan dari berbagai tipe pesawat bisa kita, kalau lebih sedikit naik Garuda, kalau agak kempesan sedikit naik Citylink gitu ya kan, atau yang lain gitu kan. Kalau keluarga memang masih di sini semua ya Pak ya? Keluarga kebetulan saya dari 3 tahun yang lalu sudah sendiri, masih tinggal anak-anak, dan anak-anak ada yang sudah berkeluarga. Udah dari 4 anak saya, 3 berkeluarga, 1 yang belum. 1 saya ajak di Jakarta, ada 1 yang berkeluarga yang cowok ada di sini. Jadi kami bolak balik ya. Keluarga yang lain yaitu cucu ada 3 semuanya di Bali, sehingga itu juga membuat daya tarik saya sering ke Bali. Oke. Pak, kalau misalnya ke Bali berarti selain mungkin memang ke dapil ya Bapak ya, berarti ya urus bisnis juga dong Pak ya? Iya, ada beberapa bisnis saya yang saya urus karena memang basic saya di situ. Usaha. Dan saya juga bertemu dengan teman-teman pebisnis karena mereka juga kemarin ini dari 2004 saya berpolitik, karena ada hal-hal yang kami temukan di organisasi-organisasi yang mesti berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang harus kita perjuangkan di pusat. Tidak cukup dengan berorganisasi saja. Pak, tapi bicara mengenai tadi Bapak berorganisasi, melakukan bisnis, saya juga jadi pengen nanya nih Pak, sebenarnya sekarang ini Pak, Bali itu kayak gimana sih konteksnya? Perdagangannya, pariwisatanya, sudah benar-benar pulih nggak sih? Bali sekarang sudah mulai, kalau saya lihat, ini kan pergerakan pesawat atau pergerakan manusia yang kita lihat di airport paling mudah untuk melihat apakah Bali sudah pulih atau belum. Untuk pulih seperti 2019 sebelum pandemi itu rasanya belum, baru setengahnya, baru kira-kira 50%-nya dari hasil wawancara saya dengan teman-teman di Angkasa Pura. Karena kebetulan saya kan mitranya di Angkasa Pura, salah satu mitra saya, dan juga saya melihat negara-negara yang banyak menghasilkan atau banyak mendatangkan tamu ke Bali itu masih menutup diri. Misalnya ada Cina, misalnya ada Jepang yang masih menutup diri. Mudah-mudahan kalau mereka membuka diri, maka kemungkinan kita akan mencapai itu, karena mereka sebenarnya sudah rindu Bali. Rindu terhadap suasana Bali yang kita tahu, baik itu dari gaya hidup orang Bali maupun alamnya orang Bali. Dan apalagi yang sekarang kalau anak muda, banyak sekali tempat-tempat yang dibuka baru, beach club di Bali, termasuk kuliner banyak sekali sekarang dibuka di Bali yang mempunyai pilihan untuk di samping menikmati suasana alam dan adat dan budaya, kulinernya dari berbagai macam negara dan mempunyai kelas dari yang termurah sampai yang termahal. Saya rasa sih udah nggak ada tandingannya lagi nih Pak ya untuk pariwisata dan juga sektor hiburan, resto di Bali. Mereka merubah gaya hidupnya agak sulit, tapi apa yang terjadi, mereka akan menjual segera rumahnya atau tanahnya. Karena tanahnya yang jadi mahal. Tanah di Bali bisa menjadi 10 juta per meter persegi atau menjadi 1 miliar per area. Ikuti program Camera, catatan Menko Airlangga.